Sauber menyambut milenium baru dengan gak meyakinkan. Gimana enggak? Dua musim sebelumnya, musim 99 sama 2000, Sauber cuma bisa ngumpulin masing-masing 5 dan 6 poin dalam semusim. Hasil ini ngebuat Sauber cuma lebih hebat sedikit dari tim modelan Minardi atau Prost yang nggak bisa dapat poin. Dengan modal kayak gitu, tentu nggak ada orang yang naruh uang di Sauber buat musim 2001. Pengembangan mobil nggak meyakinkan, sektor pembalap apalagi. Diisi pembalap muda yang reputasinya masih nggak jelas. Tapi siapa sangka kalau tahunnya semua berbalik. Sauber justru gacor bener di musim 2001 ini, bisa ngumpulin poin hampir 4 kali lipat dari musim sebelumnya dan bisa finish di posisi 4 klasemen yang artinya jadi the best of the rest, di bawah Ferrari, McLaren, dan Williams yang jadi penguasa F1 era itu. Ini juga jadi catatan prestasi terbaik Sauber di era Red Bull Petronas. Tapi gimana bisa ya? Kok tiba-tiba jadi kebut gitu mobilnya? Padahal mesin dan orang-orangnya nggak ada perubahan berarti. Raikkonen very fast through Blanchimont and under braking into the bus stop. Jadi di tahun 2001 itu di F1 ada sedikit perubahan regulasi teknik, terutama di bagian sayap depan. FIA minta tim-tim F1 buat naikin sayap depannya dengan tujuan downforce mobil jadi turun. Perubahan regulasi yang sedikit ini ternyata ngasih efek luar biasa ke Sauber. Karena di tahun sebelumnya, Sauber bikin inovasi twin kill buat mobilnya. Jadi kill ini adalah bagian di sayap depan yang bentuknya bisa single, bentuk twin, atau kayak V. Atau malah nggak ada sama sekali atau zero kill. Nah, kill ini tujuannya buat ngarahin angin dari sayap depan. Nah, di tahun 2000, Sauber jadi tim pertama yang pakai sistem twin kill di mobil C19. Cuman tim-tim lain nggak terlalu peduliin karena Saubernya sendiri kan di track butut tuh di musim 2000. Jadi ya, nggak ada yang peduli sama inovasi itu. Di musim 2001, begitu sayap depan dinaikin, sistem twin kill ini jauh lebih nyetel ketimbang sistem single atau zero kill. Twin kill ini jadi gak bantu banget buat ngurangin efek dirty air di area depan mobil yang akhirnya ngebuat aliran udara di kolong mobil C20 jadi lebih bagus. Selain itu, twin kill-nya Sauber makin kebantu dengan upgrade material suspensi C20. Jadi di C20 ini untuk kali pertamanya Sauber pakai serat karbon dan titanium buat material suspensinya. Ini ngebuat bobot mobil jadi berkurang jauh, lebih enteng 20 kiloan sendiri. Dengan berat mobil yang makin enteng, desainer Sauber lebih gampang naruh ballast atau pemberat yang tujuannya mendistribusi titik berat mobil maunya di mana. Semua keunggulan ini ngebuat mobil Sauber C20 ini punya bagian depan yang sensitif dan gampang banget buat dihandle kalau dibandingkan dengan mobil generasi sebelumnya. Handling mobil yang bagus jelas ngebantu pembalapnya lebih pede buat ngegeber mobilnya di tikungan yang ujung-ujungnya bikin mobil jadi lebih cepat di track. Dan emang kalau kata Heidfeld yang udah pernah bawa mobil C19 dan mobil Prost di tahun sebelumnya, bilang kalau mobil C20 ini lebih gampang diprediksi gerakannya dan gak liar kalau digeber. Solidnya mobil C20 plus skill pembalap yang ternyata emang bagus ngebuat Sauber rutin poin, bahkan sempat podium juga di awal musim. Cuman ya memang masalahnya tim kayak Sauber yang darinya pas-pasan adalah pas awal musim masih solid, tapi begitu udah mulai masuk paruh musim sampai akhir musim, biasanya pelan-pelan mulai ketinggalan dari kompetitornya yang lebih kaya. Ketika tim lain bisa terus update sepanjang musim, Sauber biasanya udah mulai ngap di tengah musim dan akhirnya kebalap sama tim lain. Ya, contohnya sistem twin kill-nya itu juga akhirnya diadaptasi sama tim-tim lain di grid. Tapi beruntung Sauber nggak ketangkap sama tim-tim yang di bawahnya sih. Akhirnya Sauber pun finish di posisi keempat di musim 2001 dan ngebantu Sauber lebih dapat uang lebih di akhir musim dari bonus dan penjualannya Kimi Raikkonen ke McLaren. Gimana ya kelanjutan ceritanya Sauber? Kok bisa dari yang tadinya udah best of the rest, kok malah jadi nggak kemana-mana? Penasaran kan lu? Lanjutan videonya bisa lu lanjut tonton di area khusus member. Jadi nunggu apa lagi bos? Langsung gabung sekarang, nggak nyampe 10.000 buat sebulan.